Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai renungan pagi hari ini, marilah kita datang terlebih dahulu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan puji dan syukur atas tiap berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Saat ini Allah, sebelum kami mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini, kami ingin mendengarkan renungan santapan rohani kami. Biarlah firman yang telah Engkau berikan bisa menjadikan kekuatan di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Biarlah renungan pada pagi hari ini menjadi pedoman di dalam kami menatap kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini, kita ambil dari surat Mazmur 67. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kami ulangi, Mazmur yang ke-67, ayat yang pertama sampai dengan 8. Yang demikian firman-Nya. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Itulah firman renungan yang kita ambil dari Mazmur pasal yang ke-67 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pagi hari ini akan kami beri judul sikap nyata ketika kita menerima berkat dari Tuhan. Sikap nyata ketika kita menerima berkat dari Tuhan. Kita akan memberikan gambaran seorang ilustrasi seorang pelajar SMP yang dimana menginginkan sesuatu, mendambakan sesuatu. Contoh, mendambakan HP, laptop, ataupun sepeda motor. Maka si anak tersebut akan meminta kepada orang yang terdekat, orang yang menyayangi, orang yang merawat, dan orang yang mencintai. Yaitu siapa? Orang tua. Tidak mungkin anak tersebut meminta kepada orang lain. Dia meminta kepada orang yang dekat dengan dia, yaitu orang tua. Maka sikap anak tersebut, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan apa yang diimpikan, apa yang diinginkan, apa yang didambakan. Dia akan bersikap
mungkin merayu, mungkin memohon, membujuk kepada orang tuanya supaya dikabulkan apa yang diidam-idamkan, apa yang diinginkan. Dan ketika orang tua mengetahui anaknya meminta sesuatu, maka orang tua itu akan berpikir, akan mempertimbangkan, sudah pantaskah, sudah layakkah anak kita beri yang diinginkan. Mungkin orang tua mempunyai pertimbangan yang lain dan lebih teliti dan cermat dibandingkan anak yang meminta dengan secara spontan. Orang tua akan mengabulkan permintaannya ketika dianggap layak. Walaupun harus dengan persyaratan-persyaratan yang sangat banyak. Misalnya seorang anak meminta HP. Oke, aku berikan kamu HP. Tetapi harus dengan syarat. Kamu harus rajin sekolah. Kamu harus rajin belajar. Kamu harus menjadi sang juara. Kamu harus berbakti dan lain sebagainya. Tidak salah orang tua berpikiran seperti itu. Karena orang tua mempunyai keinginan supaya anak kita kelak nanti menjadi anak yang sukses, mendapat pekerjaan yang layak, dan bisa membahagiakan keluarga besarnya ataupun adiknya. Maka sikap anak tersebut ketika menerima hadiah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, tentunya secara spontan dan kita mungkin akan mengalami, ialah mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Itu adalah ucapan pertama yang disampaikan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan sikap yang kedua adalah melaksanakan persyaratan tadi. Orang tua kamu harus rajin, kamu harus menjadi juara, kamu harus lebih giat lagi di dalam bekerja, dalam belajar. Demikian juga hubungan kita dengan Bapa di surga, ketika kita mengharap, ketika kita meminta, dan ketika kita memohon, apa yang kita inginkan, Bapa di surga juga melihat. Sudah pantaskah kita menerima apa yang kita inginkan? Sudah layakkah kita menerima apa yang kita mohon kepada Tuhan? Dan ketika Bapa di surga mengetahui kita sudah layak, pasti apapun itu akan dikabulkan. Doa permohonan itu pasti akan dikabulkan. Tetapi kadang-kadang kita selaku manusia biasa, kita tidak sabar. Kita sudah berharap banyak. Tuhan, aku sudah berbuat baik, aku sudah melayani Engkau Tuhan. Aku sudah menjadi majelis, aku menjadi aktivis gereja. Tetapi kenapa ketika aku meminta, aku memohon, permohonanku tidak Engkau kabulkan? Itu mungkin satu. Mungkin ada lagi permohonan kita lain apa yang kita inginkan. Ketika kita menginginkan A, ternyata Tuhan memberikan B. Ketika kita meminta B, ternyata Tuhan memberikan C. Apa salahku, apa kurangku Tuhan? Aku kurang apa di dalam pelayanan? Dan bahkan secara tidak kita sadari, kita kadang menghujat Tuhan. Kadang kita juga ada yang
permohonan yang tertunda, di mana Tuhan kita mengharapkan tahun ini, tetapi Tuhan melihat bahwa tahun belakangnya, tahun 2001, Tuhan mau mengabulkan tahun 2025. Itulah kuasa Tuhan. Ketika kita sudah pantas, permohonan kita akan dikabulkan sebagai berkat dari Tuhan. Ketika permohonan sudah kita terima, maka sikap kita bagaimana? Seperti tadi anak kecil SMP tadi. Langkah yang pertama adalah mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena telah mengabulkan doa kita, telah mengabulkan permohonan kita. Ada pertanyaan lagi, mengapa kita harus bersyukur? Di dalam Mazmur tadi sudah disampaikan, pemazmur menyanyikan lagu syukur karena dia merasa Allah mengasihi dia. Berkat yang terbesar dan utama bagi kita adalah kasih Allah. Berkat yang terbesar kita adalah kasih Allah. Pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Allah telah menyertai dan memperhatikan kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan menerangi jalan hidup orang percaya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Pada saat kita berbicara, berbincang-bincang dengan seorang teman atau orang yang baru kenal, ketika dia berhadapan dengan kita dan berbincang-bincang, menghadapkan wajahnya pada kita, itu berarti dia menaruh perhatian kepada kita. Dia respect terhadap kita, berkenan kepada kita. Demikian juga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia menghadapkan wajah-Nya pada kita. Ini berarti Tuhan berkenan pada kita. Perhatiannya tertuju pada kita. Karena kita anak Tuhan. Timbal baliknya, bagaimana kita terhadap Tuhan ketika Tuhan bersedia merelakan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Kita harus mendekat kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, melakukan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika berkat sudah kita terima, ketika permohonan telah dikabulkan, salah satunya mengucap syukur, menggunakan, memanfaatkan berkat tersebut dengan baik. Jangan sampai berkat yang telah kita terima, tetapi kita salah gunakan. Dan yang ketiga, ketika kita menerima berkat, biarlah berkat itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia telah menyenangkan, karena Dia telah menyelamatkan jiwa kita. Ketika keselamatan dalam Yesus Kristus kita miliki, kita akan menjadi anaknya. Dan Dialah Bapa kita. Maka wajah Tuhan itu akan menghadap kita. Perhatian Tuhan itu akan tertuju pada kita. Dan jika kita yakin Tuhan adalah Bapa kita, Dia tidak mungkin Tuhan tidak bertindak menolong kita. Ketika kita diberhadapkan dalam suatu permasalahan. Yakinilah dan imanilah
bahwa setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita berasal dari Tuhan. Dan ketika kita mendekat, kita sebagai hamba Tuhan, permasalahan-permasalahan kehidupan itu Tuhan akan berkarya. Tuhan akan mengurai satu demi satu sehingga permasalahan itu bisa selesai. Perlu proses, kita harus berhubungan intim dengan Tuhan. Demikian tadi ilustrasi tadi seorang anak akan bagaimana caranya merayu bapaknya, meminta dan memohon supaya dikabulkan. Demikian juga ketika kita diberhadapkan dengan suatu permasalahan, dekatlah dengan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Rayu Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menegakkan kita, anak-anaknya, terpuruk dalam dosa. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Kalaupun Tuhan tidak bertindak, itu karena Tuhan tahu kapan dia harus bertindak dan bagaimana saatnya kita bertindak. Itu adalah kedaulatan Allah. Saat kita mengerti dan menyadari betapa perhatian Tuhan tertuju pada kita, maka alasan apa yang tidak bisa membuat kita untuk bersyukur? Kiranya Tuhan memberkati kita. Berkat bukan hanya pemberian secara materi saja, tetapi tentang tindakan dan kasih. Berkat tidak harus selalu baik buat kita, tapi baik buat Tuhan. Allah yang masuk dalam kehidupan kita dan di tengah kehadiran Allah itu ialah Allah yang memelihara orang percaya. Saat ini setelah kita mendengarkan santapan rohani, di mana santapan rohani pada pagi hari ini bisa menjadi pegangan hidup kita di dalam menatap kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh baik ketika Engkau menyapa kami, ketika Engkau bersabda dalam kehidupan kami, terkhusus pada pagi hari ini. Biarlah kami mengawali kegiatan aktivitas kami dengan berpegang pada sabda Tuhan. Bapa, terselip dosa di dalam kami melayangkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau mengampuni dan kiranya hidup kami bisa bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepada hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku percaya. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Terima kasih.